Di tengah luasnya padang sabana yang tandus, kawanan gajah tua yang dipimpin oleh Mara harus menempuh perjalanan panjang mencari sumber air. Musim kering tahun ini adalah yang paling parah dalam ingatan mereka. Tanah retak, pepohonan layu, dan banyak hewan mulai kehilangan harapan. Namun, Mara tahu mereka harus terus berjalan demi anak-anak gajah yang masih kecil, terutama Niko. Si gajah muda yang penuh semangat tapi belum mengenal kerasnya hidup di sabana. Dalam perjalanan itu, mereka tak hanya menghadapi panas dan kelaparan, tapi juga pilihan moral yang berat ketika satu-satunya sumber air yang tersisa telah dikuasai kawanan lain. Inilah kisah tentang pengorbanan, kepemimpinan, dan kebersamaan, kisah dari dunia hewan yang mengajarkan pada kita arti sejati dari hidup berdampingan dan menjaga alam bersama. Sabana itu terbentang sejauh mata memandang. Biasanya, tempat ini dipenuhi warna hijau dan suara kehidupan. Angin membawa aroma rumput segar, dan matahari yang hangat memantulkan cahaya di antara pepohonan akasia. Tapi tidak kali ini. Musim kering datang terlalu lama, terlalu panas, dan terlalu kejam. Tanah berubah menjadi kerak retak yang kasar. Pohon-pohon meranggas, daunnya gugur satu persatu hingga tinggal ranting kering yang menunggu mati. Angin yang berhembus bukan lagi lembut, melainkan panas dan membawa debu yang menyesakan. Di tengah padang luas yang mulai kehilangan kehidupan, seekor gajah betina tua berjalan perlahan. Namanya Mara, tubuhnya besar, kulitnya tebal penuh guratan usia, tapi langkahnya masih tegas. Di belakangnya, puluhan gajah mengikuti, tua, muda, jantan, betina, semuanya bersatu dalam kawanan yang sama. Mereka berjalan dalam barisan panjang, menyusuri jalur yang sudah dikenal turun-temurun. Jalur itu dulu mengarah ke sungai besar yang selalu menjadi tempat mereka minum setiap tahun. Tapi kali ini, sungai itu telah mengering. Mara tahu arah yang harus mereka tuju. Ia telah memimpin perjalanan seperti ini berkali-kali. Tapi kali ini berbeda. Matahari membakar lebih lama dari biasanya, dan jejak air terakhir menghilang lebih cepat dari yang bisa diingatnya. Dalam setiap langkahnya, Mara merasakan berat tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh kawanan yang bergantung padanya. Di antara kawanan itu ada seekor anak gajah kecil, Niko. Ia baru berumur beberapa tahun, penuh rasa ingin tahu, dan belum benar-benar memahami betapa kerasnya kehidupan di sabana. Ia sering menatap sekeliling, melihat dunia dengan mata penuh rasa kagum, meskipun yang terlihat hanyalah padang kering dan debu beterbangan. Mara sering memperhatikannya diam-diam. Dalam hati, ia tahu bahwa masa depan kawanan itu ada pada anak-anak seperti Niko. Mereka berjalan sepanjang hari, matahari tidak bersahabat. Setiap napas terasa berat, dan langkah-langkah gajah meninggalkan bekas besar di tanah gersang. Kadang mereka berhenti di bawah pohon yang masih berdiri untuk beristirahat sebentar. Tapi tak ada bayangan yang benar-benar bisa menutupi panas. Di kejauhan, burung-burung elang melayang di langit, mencari tanda kehidupan di bawahnya. Tapi bahkan burung-burung itu tampak lemah. Seekor zebra melintas sendirian, berjalan tanpa arah. Kulitnya menipis karena haus. Beberapa kijang tampak berlari perlahan menuju arah yang sama, seperti tahu bahwa hanya di utara masih ada sisa air. Semua hewan sabana kini berbagi satu tujuan, bertahan hidup. Mara terus memimpin. Belalainya sesekali mengendus tanah, mencari aroma lembab yang menandakan keberadaan air bawah tanah. Tapi tak ada yang ia temukan, hanya debu dan panas. Gajah-gajah lain mulai kelelahan. Beberapa gajah tua memperlambat langkah, dan anak-anak gajah terengah-engah, berusaha mengikuti irama perjalanan yang tak berhenti. Mara memutar pikirannya. Ia tahu bahwa berhenti berarti mati perlahan. Tapi terus berjalan juga berarti risiko besar. Sabana kini seolah berubah menjadi gurun tak berujung. Tidak ada tanda hujan, tidak ada awan di langit, hanya sinar matahari yang membakar. Sore itu, mereka tiba di sebuah lembah kering. Dulu di sana mengalir sungai kecil,
tapi kini tinggal cekungan dangkal yang pecah-pecah. Gajah-gajah berhenti, menatap tanah yang dulu memberi mereka kehidupan. Beberapa mencoba menggali pasir dengan kaki depan mereka, berharap menemukan genangan air di bawahnya. Namun tak ada yang muncul, bahkan tidak ada kelembaban sedikit pun. Seekor gajah tua ambruk di tepi lembah. Nafasnya berat, matanya sayu. Kawanan lain berhenti, menatapnya dalam diam. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain mengelilinginya, memberikan waktu terakhir dalam kebersamaan. Alam di sabana tidak memberi belas kasihan, tapi di antara sesama, mereka masih punya kasih. Saat tubuh itu tak bergerak lagi, Mara memalingkan pandangan. Ia tahu bahwa ia harus tetap memimpin. Malam tiba, angin berubah lebih dingin, tapi kelelahan membuat kawanan itu nyaris tak bergerak. Langit penuh bintang, dan sabana yang sunyi terasa begitu luas. Di kejauhan terdengar lolongan serigala, tapi kawanan gajah terlalu besar untuk ditakuti. Mereka beristirahat berdiri, sebagian rebah, menjaga satu sama lain. Mara berdiri sedikit jauh dari kawanan, memandangi langit. Bintang-bintang yang ia lihat malam itu adalah penuntun yang sudah dikenal oleh nenek moyangnya. Ia tahu bagaimana membaca arah dengan melihat gugusan bintang tertentu. Di utara, ada lembah dengan hutan kecil yang masih menyimpan sisa air. Tapi perjalanan ke sana bisa memakan waktu berhari-hari. Mara memejamkan mata sejenak, mendengarkan bunyi halus sabana desiran angin, suara jangkrik, dan hembusan napas gajah-gajahnya. Dalam diam, ia merasa ketakutan yang jarang ia rasakan. Ia takut kehilangan mereka satu persatu. Tapi ia tahu, sebagai pemimpin, ia tidak boleh menyerah pada rasa takut itu. Keesokan harinya, matahari terbit tanpa belas kasihan. Cahaya auranya menyapu sabana yang kini seperti lautan emas kering. Kawanan gajah kembali berjalan. Setiap langkah menjadi ujian baru. Anak-anak gajah yang lemah mulai berjalan lebih lambat. Gajah-gajah dewasa sesekali mendorong mereka dari belakang, membantu mereka agar tetap di barisan. Di tengah perjalanan, seekor burung kecil hinggap di punggung Mara. Burung itu tampak haus, tapi tetap bertahan. Ia membersihkan bulunya dan sesekali mematuk serangga kecil di kulit gajah tua itu. Kehadiran burung kecil itu memberi sedikit penghiburan bagi Mara, tanda bahwa masih ada kehidupan yang bertahan. Sekecil apapun itu, hari terus berjalan. Panas semakin menyengat. Di depan, tanah mulai menurun, membentuk lembah luas yang memanjang. Dari kejauhan, terlihat sesuatu yang berkilau samar di bawah sinar matahari. Mara menatap tajam. Ia mengenali kilau itu, air, atau setidaknya sesuatu yang terlihat seperti air. Semangat baru mengalir ke kawanan itu. Mereka mempercepat langkah, meski tubuh lelah. Tapi saat mereka tiba di tempat itu, yang mereka temukan hanyalah fata morgana, pantulan cahaya dari tanah yang panas. Tak ada air, hanya pasir kering yang menipu pandangan. Kekecewaan menyelimuti mereka. Niko, yang berjalan di tengah kawanan, menatap sekeliling dengan kebingungan. Ia belum mengerti mengapa air bisa menghilang seperti itu. Bagi Mara, ini bukan hal baru, tapi kali ini lebih menyakitkan. Ia tahu setiap kali harapan palsu muncul, kekuatan kawanan sedikit berkurang. Malam kembali datang. Kali ini udara terasa lebih dingin, dan langit tampak lebih gelap. Awan mulai berkumpul di kejauhan, tapi belum cukup untuk membawa hujan. Mara berdiri diam, memandangi horizon yang gelap. Ia merasa waktu mereka semakin sempit. Jika mereka tidak menemukan air dalam 2 hari ke depan, beberapa gajah mungkin tak akan bertahan. Namun, dalam kegelapan malam itu, sesuatu membuat Mara bertahan. Ia mendengar suara samar dari kejauhan seperti aliran air yang menetes. Sangat pelan, hampir tak terdengar. Mungkin hanya imajinasinya, tapi itu cukup memberi alasan untuk tidak berhenti. Ia kembali ke kawanan, berdiri di tengah mereka, dan menatap semua yang tertidur. Anak-anak gajah tidur berdekatan, saling bersandar untuk menghangatkan tubuh.
Gajah-gajah dewasa berdiri melingkar, menjaga dari bahaya. Di antara mereka, Mara merasakan sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, rasa tanggung jawab dan kasih yang mendalam. Pagi berikutnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di kaki langit, awan hitam tampak lebih jelas, tanda bahwa di suatu tempat jauh di depan, mungkin hujan sedang turun. Mara memimpin mereka ke arah itu. Setiap langkah menjadi simbol harapan. Sabana yang mengering bukan hanya tempat yang keras, tapi juga tempat yang menguji makna kehidupan. Di sanalah kekuatan sejati lahir, bukan dari kekuasaan atau kecepatan, tapi dari ketekunan dan kebersamaan. Mara tahu bahwa sabana telah melihat banyak kehidupan lahir dan mati, tapi selama masih ada yang mau berjalan, masih ada harapan. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Mara berhenti sejenak di atas bukit kecil. Ia melihat ke belakang, ke arah kawanan yang masih mengikuti dalam diam. Di wajah mereka, ia melihat kelelahan, tapi juga tekad. Ia tahu mereka akan terus berjalan bersamanya, sejauh apapun perjalanan ini. Dan di detik itu, di tengah sabana yang sunyi dan retak, Mara membuat janji dalam hatinya. Ia akan membawa mereka menemukan air, apapun yang harus ia korbankan. Langit perlahan berubah jingga. Di kejauhan, kilatan petir muncul di antara awan gelap, tanda kecil, tapi cukup untuk menyalakan harapan yang sempat padam. Kawanan gajah itu pun melanjutkan langkah. Tanah di bawah mereka berguncang lembut oleh berat tubuh ratusan ton, seolah sabana sendiri ikut berdoa agar mereka sampai pada kehidupan yang baru. Pagi itu, sabana sunyi seperti menahan napas. Kabut tipis masih menggantung di udara, dan embun di rerumputan berkilau terkena cahaya matahari. Dua kawanan gajah besar berdiri saling berhadapan di tepi oase dua dunia yang berbeda, tetapi sama-sama haus, sama-sama ingin bertahan. Mara berdiri paling depan, tubuhnya tinggi dan besar, tapi langkahnya pelan dan penuh kehati-hatian. Setiap hentakan kakinya meninggalkan jejak dalam tanah lembab. Di belakangnya, puluhan pasang mata menatap penuh harap. Gajah-gajah tua, betina, dan anak-anak muda menunggu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Di seberang oase, kawanan lain sudah bersiap. Mereka tampak tegang, menjaga batas air dengan tubuh mereka yang kuat. Pemimpin mereka, seekor gajah jantan besar dengan gading panjang dan tubuh kekar, berdiri di tepi air, seolah menjadi dinding antara kehidupan dan kematian bagi kedua kelompok itu. Matahari semakin tinggi, dan panas mulai terasa. Kabut pagi memudar, meninggalkan udara kering yang menggigit kulit. Suara jangkrik terdengar nyaring, mengisi kesunyian dengan ritme yang tak pernah berhenti. Di antara dua kawanan itu, hanya ada jarak pendek berisi debu dan batu, tapi jarak itu lebih berat dari gunung manapun. Mara tahu, dalam kondisi seperti ini, satu langkah salah bisa menyalakan amarah. Seekor gajah muda di belakangnya menggoyangkan telinga, tak sabar. Seekor anak gajah kecil menangis pelan karena haus, dan seekor gajah betina tua rebah di tanah, kehabisan tenaga. Pemandangan itu menekan hati Mara. Ia sudah memimpin kawanan itu melewati ribuan langkah, menyeberangi sabana kering, melawan panas dan lapar. Ia sudah kehilangan beberapa anggota dalam perjalanan, anak-anak gajah yang tak sempat tumbuh, dan gajah tua yang tak sanggup berjalan lagi. Semua pengorbanan itu membawanya ke tempat ini, satu-satunya sumber air yang tersisa. Tapi kini, ketika air sudah di depan mata, mereka masih belum bisa menyentuhnya. Ia menatap oase itu lama, memandang permukaan air yang tenang. Di sana, kehidupan seolah menunggu keputusan. Apakah mereka akan merebutnya atau membaginya? Mara tidak pernah mencari pertempuran, tapi alam kadang memaksa semua makhluk untuk memilih antara menyerah atau melawan. Ia tahu, kawanan yang dipimpinnya tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka haus, lelah, dan sebagian hampir menyerah. Ia menatap ke arah pemimpin kawanan lain di seberang. Dalam pandangan mereka, tak ada kebencian, hanya ketegasan dan ketakutan yang sama.
Keduanya tahu bahwa air ini berarti hidup bagi semua. Namun keduanya juga tahu bahwa jika berbagi tidak diatur dengan bijak, keduanya bisa kehilangan segalanya. Waktu berjalan lambat, matahari semakin tinggi dan udara mulai menggigit. Gajah-gajah mulai resah. Langkah-langkah berat terdengar di belakang Mara, tanda bahwa beberapa dari mereka tak sanggup lagi berdiri diam. Dalam hati Mara, muncul satu kesadaran bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang keputusan yang melindungi kehidupan. Bahkan jika itu berarti pengorbanan. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat masa lalu ketika sabana masih hijau, ketika sungai masih mengalir tanpa batas, dan semua kawanan hidup berdampingan. Ia ingat hari-hari damai itu, saat anak-anak gajah bermain di air tanpa takut kekurangan. Ia tahu, jika hari ini ia memilih jalan kekerasan, maka semua kenangan indah itu akan lenyap bersama air yang akan berubah menjadi darah. Ketika membuka matanya kembali, pandangannya berubah. Ia tak lagi melihat air sebagai milik siapapun, melainkan sebagai amanah dari alam yang harus dijaga bersama. Ia tahu bahwa alam selalu memberi untuk yang sabar dan menghormati kehidupan lain. Mara mengambil langkah maju. Udara di sekitar terasa berat. Kawanan lain menegang. Beberapa gajah muda bahkan mengangkat belalai mereka bersiap menakut-nakuti. Tapi Mara tidak mempercepat langkahnya. Ia hanya berjalan perlahan, mendekat, membawa ketenangan dalam setiap gerak. Ketika akhirnya ia berdiri di tepi air, jarak antara dua pemimpin itu hanya beberapa langkah. Gajah jantan besar di seberang mengangkat kepala, matanya tajam seperti baja. Tapi Mara tidak mundur. Ia menundukkan kepalanya sedikit, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menunjukkan niat damai. Gerakan kecil itu membuat semua kawanan berhenti bergerak. Udara yang tegang sedikit mereda. Seekor burung kecil hinggap di cabang pohon di dekat Wasa, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mara menunduk lebih dalam, lalu melangkah mundur perlahan. Ia tidak memaksa, tidak menantang, hanya memberi ruang bagi kawanan lain untuk mengerti bahwa kedatangannya bukan untuk merebut, melainkan untuk berbagi. Gajah jantan besar di seberang itu menatap lama. Nafasnya berat, tapi di matanya perlahan muncul sesuatu yang berbeda, bukan kemarahan, tapi pengertian. Ia menoleh ke belakang, melihat kawanannya yang telah cukup minum. Banyak dari mereka sudah beristirahat. Tubuh mereka tampak lebih segar. Dalam keheningan itu, keputusan terjadi tanpa kata. Gajah jantan besar itu bergerak ke samping, memberi ruang kecil di tepi air. Gerakan sederhana, tapi penuh makna. Kawanan Mara melihatnya, tapi belum berani maju. Hanya setelah Mara menatap ke belakang, barulah satu persatu mereka melangkah pelan, mendekat ke air. Mereka tidak berlari, tidak berebut, hanya berjalan dalam diam. Suara air yang disentuh belalai mereka terdengar lembut, seperti nyanyian alam yang menenangkan hati. Untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang, mereka bisa minum dengan tenang. Air itu mengalir melewati belalai mereka, menetes dari gading ke tanah, membasahi pasir kering yang sudah lama haus. Anak-anak gajah mulai bermain di tepian, membuat cipratan kecil yang memantulkan cahaya matahari. Mara berdiri sedikit jauh, memperhatikan semuanya dengan mata lembut. Ia merasa damai, bukan karena kemenangan, tapi karena kehidupan yang tetap berlanjut tanpa kehilangan makna. Ia tahu, keputusannya untuk menahan diri telah menyelamatkan lebih dari sekadar kawanan. Ia telah menjaga keseimbangan alam. Gajah jantan besar itu berjalan mendekat, berdiri di sisi seberang air. Mereka tidak saling menyentuh, tapi ada rasa saling menghormati di antara mereka. Alam menjadi saksi dua pemimpin yang memilih kebijaksanaan daripada kekuatan. Hari itu berlalu dengan tenang. Dua kawanan besar berbagi air, bergantian mendekat dan menjauh. Burung-burung kembali berkicau di langit, dan hembusan angin membawa kesejukan yang belum pernah terasa selama berminggu-minggu. Saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, cahaya oranye keemasan menyelimuti sabana. Oase itu tampak seperti cermin besar yang memantulkan langit sore.
Mara memandang air itu dengan tenang, lalu menatap ke arah kawanan yang kini beristirahat di bawah pohon. Di dekat sana, Niko bermain air dengan beberapa anak gajah lain. Suaranya membuat hati Mara hangat. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Musim kering masih panjang dan sabana masih keras. Tapi ia juga tahu hari ini mereka telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada air. Mereka menemukan kebersamaan dan harapan. Dalam dunia alam, tak ada makhluk yang benar-benar bisa hidup sendiri. Setiap kehidupan terikat satu sama lain, saling memberi, saling melindungi. Mara mengerti bahwa kebijaksanaan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mampu menjaga keseimbangan di tengah keterbatasan. Ketika malam turun dan bintang-bintang mulai muncul, Mara berdiri di bawah langit luas. Angin malam bertiup lembut, membawa suara air yang tenang. Ia menatap ke arah cakrawala, tempat sabana berwarna biru gelap di bawah cahaya bulan. Hatinya damai. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil hari ini akan dikenang oleh kawanan selama bertahun-tahun, bukan karena kemenangan, tapi karena pengorbanan yang menyelamatkan banyak nyawa. Dan di tengah malam sabana yang hening, dua kawanan besar tidur berdampingan di tepi oase yang sama. Alam pun tenang, seolah bersyukur karena kehidupan kembali menemukan keseimbangannya. Bagi Mara, malam itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari harapan baru. Sebab selama ada yang mau berbagi, kehidupan di sabana akan selalu berlanjut. Perjalanan panjang itu akhirnya membawa mereka ke tepian harapan. Setelah berminggu-minggu berjalan di bawah teriknya matahari, sabana yang gersang mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tanah yang tadinya keras kini sedikit lebih lembut di bawah pijakan. Rumput-rumput kecil muncul di sela batu, dan udara yang mereka hirup terasa sedikit lebih sejuk. Mara bisa merasakannya sebelum melihatnya. Ada aroma lembab di udara, samar namun jelas. Aroma itu menandakan keberadaan air. Kawanan gajah itu mempercepat langkah. Tubuh mereka yang besar mengguncang tanah setiap kali kaki mereka menapak. Bahkan anak-anak gajah yang semula lemah kini tampak bersemangat. Ketika mereka menuruni lembah yang panjang, pemandangan di depan membuat mereka berhenti sejenak. Di tengah padang yang dikelilingi tebing rendah, ada genangan air besar berkilau di bawah sinar matahari. Rumput hijau tumbuh di sekitarnya, dan pepohonan kecil tumbuh di pinggir genangan itu. Di antara semua tempat yang mereka lewati, inilah satu-satunya yang masih hidup. Bagi kawanan Mara, itu adalah surga kecil di tengah sabana mati. Airnya bening, langit di atasnya cerah, dan angin yang bertiup dari arah oase membawa kesejukan yang belum pernah mereka rasakan selama berminggu-minggu. Namun sebelum mereka sempat mendekat, Mara memperhatikan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di tepi oase itu, ada kawanan lain. Puluhan gajah dengan tubuh kuat dan kulit yang lebih gelap sedang berdiri di sekitar air. Mereka tampak lebih sehat, lebih besar, dan lebih muda. Mereka sudah berada di sana lebih dulu. Kawanan Mara berhenti di kejauhan. Hening mendadak menyelimuti sabana. Hanya suara angin dan desiran daun kering yang terdengar. Kedua kelompok gajah itu saling memandang dari jauh, penuh kewaspadaan. Mara tahu bahwa ini bukan sekadar pertemuan biasa. Dalam kondisi seperti sekarang, air adalah segalanya. Dan ketika dua kawanan bertemu di sumber air terakhir, seringkali yang terjadi bukanlah perdamaian. Ia memperhatikan kawanan di depan. Mereka dipimpin oleh seekor gajah jantan besar dengan gading panjang dan tubuh yang kekar. Dari jarak itu, Mara bisa melihat tanda-tanda kekuasaan pada setiap gerakannya. Gajah itu tampak menjaga air dengan sikap tegas. Ia berdiri di tengah oase, memastikan tak ada yang mendekat tanpa izin. Kawanan Mara berhenti di batas lembah, hanya beberapa ratus meter dari air. Mereka haus, lelah, dan sebagian bahkan nyaris tidak bisa berdiri lagi. Tapi tidak ada yang berani melangkah lebih dekat. Hanya suara langkah pelan yang terdengar ketika sebagian dari mereka mencoba mencari tempat teduh di sekitar bebatuan. Waktu berjalan lambat di bawah terik matahari.
Dua kelompok besar itu sama-sama diam, tapi ketegangan di antara mereka semakin terasa. Burung-burung di sekitar oase terbang menjauh, seolah tahu bahwa sabana sedang menahan napas. Bagi Mara, keputusan harus segera diambil. Ia tahu bahwa gajah-gajahnya tidak bisa bertahan lama tanpa air. Namun ia juga tahu, memaksa kawanan lain bisa berarti pertempuran besar yang akan mengorbankan banyak nyawa. Ia berdiri di tempat tinggi, mengamati air yang berkilau di kejauhan, dan di kepalanya muncul berbagai kenangan tentang perjalanan panjang, tentang yang telah mereka kehilangan, dan tentang Niko yang kini berbaring di bawah pohon, kelelahan tapi masih memandang air itu dengan harapan di matanya. Sore hari, sinar matahari mulai melemah, bayangan panjang terbentuk di atas tanah. Kawanan Mara masih menunggu. Beberapa gajah dari kelompok lain mulai bergerak, minum, dan mandi di air dengan bebas, membuat cipratan air yang menimbulkan kilau indah. Tapi bagi gajah-gajah Mara, pemandangan itu bukan kebahagiaan melainkan ujian kesabaran. Beberapa gajah muda di belakang Mara mulai gelisah. Mereka haus, dan tubuh mereka gemetar karena panas. Seekor gajah betina tua rebah di tanah, terlalu lemah untuk berdiri. Niko berdiri di dekatnya, menyentuh tubuhnya dengan belalai kecil, seolah berusaha membangunkannya. Mara menatap pemandangan itu dalam diam. Ia tahu setiap menit berlalu berarti kehilangan kekuatan. Tapi ia juga tahu bahwa jika ia salah mengambil langkah, semua yang telah mereka perjuangkan akan berakhir sia-sia. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Malam turun perlahan, dan udara mulai dingin. Oase itu kini tampak tenang di bawah cahaya bulan. Kawanan lain masih berjaga di sekitarnya, memastikan tak ada yang mendekat. Mara dan kawanannya memilih beristirahat di luar batas air, menunggu hingga pagi tiba. Di langit, bintang-bintang berkilau, dan suara malam terdengar lebih jelas. Di kejauhan, suara burung malam menggema, disusul lolongan serigala yang samar. Tapi tak ada yang bisa mengganggu ketegangan dua kelompok gajah itu. Mara tidak tidur malam itu. Ia berdiri di tempatnya, mengawasi air dari jauh. Ia mendengar desiran lembut air, suara yang sudah lama tidak ia dengar. Suara itu seperti panggilan dari masa lalu, mengingatkannya pada masa ketika sabana masih subur dan semua kawanan hidup berdampingan tanpa rasa takut. Tapi masa itu sudah lama berlalu. Sekarang, dunia alam dipenuhi perebutan bukan karena kebencian, tapi karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Ketika fajar datang, langit perlahan berubah warna menjadi oranye muda. Kabut tipis menutupi oase, membuat pemandangan itu tampak seperti mimpi. Kawanan Mara bangkit perlahan. Mereka lemah, tapi masih hidup. Mata mereka tertuju pada air yang hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Beberapa gajah muda dari kawanan lain mulai memperhatikan Mara dan kelompoknya. Mereka tampak gelisah, mungkin takut air akan direbut. Pemimpin mereka, gajah jantan besar itu, mengeluarkan suara rendah yang bergema di lembah. Itu bukan peringatan keras, tapi cukup untuk menegaskan batas. Mara tetap diam. Ia memandang kawanan gajah di belakangnya, wajah-wajah letih yang menunggu keputusan. Ia tahu, apapun yang ia lakukan setelah ini akan menentukan nasib semua yang ada di sana. Di bawah sinar matahari pagi yang mulai meninggi, dua kawanan besar itu berdiri saling berhadapan di tepi oase. Tak ada suara, tak ada gerak. Alam seolah menahan napas. Seekor burung kecil yang melintas di antara mereka pun tampak ragu untuk mengepakkan sayap. Beberapa anak gajah di belakang Mara mulai kehilangan tenaga. Salah satunya jatuh tersungkur di pasir, tak sanggup lagi berdiri. Seekor gajah betina dewasa mencoba membantu, tapi tubuh kecil itu tetap lemah. Suara langkah itu membuat kawanan lain menoleh. Di mata Mara, ada kesedihan yang dalam, tapi juga keteguhan. Ia tidak memikirkan kemenangan, hanya keselamatan. Ia tahu air di depan mereka bukan milik siapapun, tapi milik alam, dan alam selalu memberi untuk semua yang tahu cara menghargainya. Ia menundukkan kepala sedikit,
lalu perlahan berjalan ke arah air. Tubuhnya besar dan langkahnya berat, tapi langkah itu tegas. Kawanan di belakangnya mengikuti, tanpa suara, tanpa keberanian untuk melangkah lebih cepat. Udara di sekitar oase menjadi tegang. Gajah-gajah dari kawanan lain mulai bergerak, sebagian mengangkat belalai, sebagian mundur setengah langkah. Pemimpin mereka berdiri tegak di tepi air, menatap Mara yang semakin dekat. Hanya beberapa meter memisahkan dua pemimpin besar itu. Sinar matahari memantul di antara mereka, menerangi debu yang melayang di udara. Dunia seolah berhenti sesaat. Dua jiwa tua di hadapan satu tujuan yang sama, air, kehidupan, kelangsungan. Ketika langkah Mara berhenti, tak ada suara selain angin. Ia berdiri di sana, tubuhnya tegak, matanya tertuju pada air yang tenang di hadapannya. Di belakangnya, kawanan menunggu. Di depannya, kawanan lain bersiap mempertahankan wilayahnya. Waktu terasa membeku. Alam sabana menonton dalam diam. Setiap hewan yang hidup di sekitar seolah tahu bahwa apapun yang terjadi di sini akan menentukan masa depan banyak nyawa. Di tengah ketegangan itu, seekor burung putih terbang melintas di atas air. Sayapnya memantulkan cahaya pagi. Gerakannya lembut, membawa percikan kecil dari permukaan air ke udara. Tetesan air itu jatuh di tanah kering di antara dua kawanan besar seperti isyarat kecil dari alam bahwa kehidupan hanya bisa bertahan jika dibagi. Mara memejamkan mata sejenak. Ia tahu, ujian sesungguhnya bukan hanya untuk tubuh mereka yang lelah, tapi juga untuk hati mereka yang haus akan kebijaksanaan. Air bisa menyelamatkan tubuh, tapi keputusan yang salah bisa mengeringkan hati. Hari itu, sabana menunggu keputusan besar antara berbagi atau berebut, antara kehidupan bersama atau kehancuran yang sia-sia. Dan di tengah lembah sunyi itu, di antara dua kawanan besar, Mara berdiri sendirian menghadapi pilihan yang akan menentukan nasib seluruh sabana. Pagi itu, sabana sunyi seperti menahan napas. Kabut tipis masih menggantung di udara, dan embun di rerumputan berkilau terkena cahaya matahari. Dua kawanan gajah besar berdiri saling berhadapan di tepi oase dua dunia yang berbeda, tetapi sama-sama haus, sama-sama ingin bertahan. Mara berdiri paling depan, tubuhnya tinggi dan besar, tapi langkahnya pelan dan penuh kehati-hatian. Setiap hentakan kakinya meninggalkan jejak dalam tanah lembab. Di belakangnya, puluhan pasang mata menatap penuh harap. Gajah-gajah tua, betina, dan anak-anak muda menunggu keputusan yang bisa mengubah segalanya. Di seberang oase, kawanan lain sudah bersiap. Mereka tampak tegang, menjaga batas air dengan tubuh mereka yang kuat. Pemimpin mereka, seekor gajah jantan besar dengan gading panjang dan tubuh kekar, berdiri di tepi air, seolah menjadi dinding antara kehidupan dan kematian bagi kedua kelompok itu. Matahari semakin tinggi, dan panas mulai terasa. Kabut pagi memudar, meninggalkan udara kering yang menggigit kulit. Suara jangkrik terdengar nyaring, mengisi kesunyian dengan ritme yang tak pernah berhenti. Di antara dua kawanan itu, hanya ada jarak pendek berisi debu dan batu, tapi jarak itu lebih berat dari gunung manapun. Mara tahu, dalam kondisi seperti ini, satu langkah salah bisa menyalakan amarah. Seekor gajah muda di belakangnya menggoyangkan telinga, tak sabar. Seekor anak gajah kecil menangis pelan karena haus, dan seekor gajah betina tua rebah di tanah, kehabisan tenaga. Pemandangan itu menekan hati Mara. Ia sudah memimpin kawanan itu melewati ribuan langkah, menyeberangi sabana kering, melawan panas dan lapar. Ia sudah kehilangan beberapa anggota dalam perjalanan anak-anak gajah yang tak sempat tumbuh, dan gajah tua yang tak sanggup berjalan lagi. Semua pengorbanan itu membawanya ke tempat ini, satu-satunya sumber air yang tersisa. Tapi kini, ketika air sudah di depan mata, mereka masih belum bisa menyentuhnya. Ia menatap oase itu lama, memandang permukaan air yang tenang. Di sana, kehidupan seolah menunggu keputusan.
Apakah mereka akan merebutnya atau membaginya? Mara tidak pernah mencari pertempuran, tapi alam kadang memaksa semua makhluk untuk memilih antara menyerah atau melawan. Ia tahu kawanan yang dipimpinnya tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka haus, lelah, dan sebagian hampir menyerah. Ia menatap ke arah pemimpin kawanan lain di seberang. Dalam pandangan mereka, tak ada kebencian, hanya ketegasan dan ketakutan yang sama. Keduanya tahu bahwa air ini berarti hidup bagi semua. Namun keduanya juga tahu bahwa jika berbagi tidak diatur dengan bijak, keduanya bisa kehilangan segalanya. Waktu berjalan lambat, matahari semakin tinggi dan udara mulai menggigit. Gajah-gajah mulai resah. Langkah-langkah berat terdengar di belakang Mara, tanda bahwa beberapa dari mereka tak sanggup lagi berdiri diam. Dalam hati Mara muncul satu kesadaran bahwa kepemimpinan bukan tentang kekuasaan, tapi tentang keputusan yang melindungi kehidupan. Bahkan jika itu berarti pengorbanan. Ia memejamkan mata sejenak, mengingat masa lalu ketika sabana masih hijau, ketika sungai masih mengalir tanpa batas, dan semua kawanan hidup berdampingan. Ia ingat hari-hari damai itu, saat anak-anak gajah bermain di air tanpa takut kekurangan. Ia tahu, jika hari ini ia memilih jalan kekerasan, maka semua kenangan indah itu akan lenyap bersama air yang akan berubah menjadi darah. Ketika membuka matanya kembali, pandangannya berubah. Ia tak lagi melihat air sebagai milik siapapun, melainkan sebagai amanah dari alam yang harus dijaga bersama. Ia tahu bahwa alam selalu memberi untuk yang sabar dan menghormati kehidupan lain. Mara mengambil langkah maju. Udara di sekitar terasa berat. Kawanan lain menegang. Beberapa gajah muda bahkan mengangkat belalai mereka bersiap menakut-nakuti. Tapi Mara tidak mempercepat langkahnya. Ia hanya berjalan perlahan, mendekat, membawa ketenangan dalam setiap gerak. Ketika akhirnya ia berdiri di tepi air, jarak antara dua pemimpin itu hanya beberapa langkah. Gajah jantan besar di seberang mengangkat kepala. Matanya tajam seperti baja, tapi Mara tidak mundur. Ia menundukkan kepalanya sedikit, bukan untuk menyerah, melainkan untuk menunjukkan niat damai. Gerakan kecil itu membuat semua kawanan berhenti bergerak. Udara yang tegang sedikit mereda. Seekor burung kecil hinggap di cabang pohon di dekat Wasa, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Mara menunduk lebih dalam, lalu melangkah mundur perlahan. Ia tidak memaksa, tidak menantang, hanya memberi ruang bagi kawanan lain untuk mengerti bahwa kedatangannya bukan untuk merebut, melainkan untuk berbagi. Gajah jantan besar di seberang itu menatap lama. Nafasnya berat, tapi di matanya perlahan muncul sesuatu yang berbeda, bukan kemarahan, tapi pengertian. Ia menoleh ke belakang, melihat kawanannya yang telah cukup minum. Banyak dari mereka sudah beristirahat. Tubuh mereka tampak lebih segar. Dalam keheningan itu, keputusan terjadi tanpa kata. Gajah jantan besar itu bergerak ke samping, memberi ruang kecil di tepi air. Gerakan sederhana, tapi penuh makna. Kawanan Mara melihatnya, tapi belum berani maju. Hanya setelah Mara menatap ke belakang, barulah satu persatu mereka melangkah pelan, mendekat ke air. Mereka tidak berlari, tidak berebut, hanya berjalan dalam diam. Suara air yang disentuh belalai mereka terdengar lembut, seperti nyanyian alam yang menenangkan hati. Untuk pertama kalinya setelah perjalanan panjang, mereka bisa minum dengan tenang. Air itu mengalir melewati belalai mereka, menetes dari gading ke tanah, membasahi pasir kering yang sudah lama haus. Anak-anak gajah mulai bermain di tepian, membuat cipratan kecil yang memantulkan cahaya matahari. Mara berdiri sedikit jauh, memperhatikan semuanya dengan mata lembut. Ia merasa damai, bukan karena kemenangan, tapi karena kehidupan yang tetap berlanjut tanpa kehilangan makna. Ia tahu, keputusannya untuk menahan diri telah menyelamatkan lebih dari sekadar kawanan. Ia telah menjaga keseimbangan alam. Gajah jantan besar itu berjalan mendekat, berdiri di sisi seberang air. Mereka tidak saling menyentuh, tapi ada rasa saling menghormati di antara mereka.
Alam menjadi saksi dua pemimpin yang memilih kebijaksanaan daripada kekuatan. Hari itu berlalu dengan tenang. Dua kawanan besar berbagi air, bergantian mendekat dan menjauh. Burung-burung kembali berkicau di langit, dan hembusan angin membawa kesejukan yang belum pernah terasa selama berminggu-minggu. Saat matahari mulai tenggelam di cakrawala, cahaya oranye keemasan menyelimuti sabana. Oase itu tampak seperti cermin besar yang memantulkan langit sore. Mara memandang air itu dengan tenang, lalu menatap ke arah kawanan yang kini beristirahat di bawah pohon. Di dekat sana, Niko bermain air dengan beberapa anak gajah lain. Suaranya membuat hati Mara hangat. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Musim kering masih panjang dan sabana masih keras. Tapi ia juga tahu hari ini mereka telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada air. Mereka menemukan kebersamaan dan harapan. Dalam dunia alam, tak ada makhluk yang benar-benar bisa hidup sendiri. Setiap kehidupan terikat satu sama lain, saling memberi, saling melindungi. Mara mengerti bahwa kebijaksanaan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mampu menjaga keseimbangan di tengah keterbatasan. Ketika malam turun dan bintang-bintang mulai muncul, Mara berdiri di bawah langit luas. Angin malam bertiup lembut, membawa suara air yang tenang. Ia menatap ke arah cakrawala, tempat sabana berwarna biru gelap di bawah cahaya bulan. Hatinya damai. Ia tahu bahwa keputusan yang ia ambil hari ini akan dikenang oleh kawanan selama bertahun-tahun, bukan karena kemenangan, tapi karena pengorbanan yang menyelamatkan banyak nyawa. Dan di tengah malam sabana yang hening, dua kawanan besar tidur berdampingan di tepi oase yang sama. Alam pun tenang, seolah bersyukur karena kehidupan kembali menemukan keseimbangannya. Bagi Mara, malam itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari harapan baru. Sebab selama ada yang mau berbagi, kehidupan di sabana akan selalu berlanjut. Waktu berlalu di sabana yang luas. Musim kering mulai beranjak pergi, dan tanda-tanda kehidupan perlahan muncul kembali. Rumput muda tumbuh di celah tanah yang retak. Bunga-bunga kecil bermekaran di bawah batu, dan angin yang dulu panas kini terasa lebih lembut. Oase yang dulu menjadi saksi ketegangan dua kawanan kini berubah menjadi tempat damai. Di pagi hari, burung-burung datang untuk mandi, kijang minum di tepi air, dan kawanan gajah yang dulu berseteru kini hidup berdampingan. Alam tampak pulih sedikit demi sedikit, seolah merespons pilihan bijak yang telah diambil. Mara masih memimpin kawanan itu. Tubuhnya kini lebih kurus, langkahnya lebih lambat, tapi sorot matanya tetap penuh wibawa. Ia berjalan di antara gajah-gajah muda yang tumbuh kuat, mengawasi mereka dengan kebanggaan yang lembut. Niko, anak gajah kecil yang dulu lemah, kini tumbuh menjadi remaja yang tangguh dan cerdas. Setiap hari, Mara mengamati Niko belajar. Ia belajar mengenali arah angin, membaca jejak di tanah, dan mengingat jalur air di sabana. Ia juga belajar tentang kebijaksanaan, bahwa kekuatan bukan hanya di tubuh, tapi di hati yang mampu memahami kehidupan di sekitarnya. Sabana selalu berubah. Setelah musim kering yang panjang, hujan akhirnya turun. Butir-butir air jatuh dari langit dengan suara lembut, membasahi daun dan membangunkan tanah yang lama tertidur. Gajah-gajah menari di bawah hujan, memercikan air ke udara, menikmati kebebasan yang lama mereka rindukan. Mara berdiri di bawah hujan itu, membiarkan air membasahi punggung tuanya. Ia menatap langit, dan di matanya terpantul awan yang bergerak pelan. Ia tahu hidupnya sudah panjang, penuh perjalanan, penuh pelajaran. Ia telah kehilangan banyak, tapi juga melihat banyak kehidupan lahir dan tumbuh kembali. Setelah hujan reda, sabana berubah menjadi hamparan hijau luas. Sungai-sungai kecil kembali mengalir, membawa air jernih ke setiap sudut padang. Burung-burung datang dari jauh, binatang-binatang keluar dari persembunyian. Alam bernyanyi lagi, memuji kehidupan yang tak pernah benar-benar hilang. Hari-hari berlalu damai. Mara semakin jarang berjalan jauh,
Ia lebih sering beristirahat di bawah pohon besar dekat Wasa, tempat udara sejuk dan tanah lembut. Dari sana, ia bisa melihat kawanan bergerak makan, bermain, berjalan, dan saling membantu. Niko sering berada tak jauh darinya, memimpin gajah muda bermain sambil menjaga mereka tetap aman. Ia tumbuh cepat, dan banyak gajah lain mulai melihatnya sebagai penerus Mara. Gerakannya tenang, pikirannya tajam, dan hatinya lembut. Ia belajar dari setiap tindakan Mara, dari setiap keputusan yang diambil dengan sabar. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, langit berubah warna menjadi oranye keemasan. Cahaya senja menyinari sabana, membuat semuanya tampak hangat dan damai. Angin membawa aroma tanah basah dan rumput segar. Mara berjalan perlahan menuju Wasa. Airnya tenang, memantulkan langit yang merah muda. Ia menatap permukaan air itu lama, melihat bayangan dirinya seekor gajah tua dengan kulit penuh goresan, tapi mata yang masih lembut seperti dulu. Ia tahu, waktunya di sabana tidak akan lama lagi. Ia tak merasa takut. Di alam, setiap kehidupan memiliki waktunya sendiri. Semua yang lahir akan tumbuh, memberi makna, lalu kembali ke tanah yang sama. Mara telah menjalani semuanya dengan penuh rasa syukur. Ia menatap ke arah kawanan yang sedang makan di kejauhan. Niko berada di tengah mereka, dikelilingi anak-anak gajah yang meniru langkahnya. Mara merasa tenang. Ia tahu bahwa kawanan itu akan baik-baik saja. Pemimpin baru telah lahir, bukan dari kekuatan, tapi dari hati yang memahami kebersamaan. Malam datang perlahan. Langit berubah menjadi gelap kebiruan, dan bintang-bintang bermunculan satu persatu. Udara malam terasa dingin, tapi menenangkan. Mara berbaring di tepi Wasa, di tempat yang sama di mana ia dulu berdiri menahan diri untuk tidak berperang. Tanah di bawahnya lembut, dan suara air mengalir perlahan di telinganya. Ia memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang pada kenangan. Ia mengingat perjalanan panjang melewati padang gersang, aroma debu dan panas, langkah-langkah berat dari kawanan yang lelah. Ia mengingat saat pertama kali melihat air di Wasa ini, dan keputusan yang mengubah segalanya. Ia juga mengingat wajah Niko, anak gajah kecil yang dulu gemetar karena haus, kini tumbuh menjadi pemimpin yang penuh kasih. Dalam hatinya, Mara tahu bahwa kebijaksanaan yang ia tanam akan terus hidup di dalam Niko, dan di dalam setiap gajah yang pernah berjalan bersamanya. Angin malam berhembus lembut, menggerakkan dedaunan. Suara jangkrik terdengar pelan, bersautan dengan suara burung malam di kejauhan. Alam seolah berbisik lembut, mengucapkan terima kasih pada makhluk tua yang telah menjaga keseimbangan hidupnya. Mara menarik napas panjang, lalu melepaskannya dengan tenang. Ia tidak lagi merasa berat, tidak lagi merasa haus. Ia menjadi satu dengan sabana, dengan tanah, dengan angin, dengan air, dan dengan semua kehidupan yang pernah ia lindungi. Ketika fajar tiba, cahaya pertama matahari menyentuh sabana. Kawanan mulai bangun dan bergerak pelan menuju air. Niko berjalan paling depan, seperti yang selalu dilakukan Mara. Tapi kali ini, ketika ia menoleh ke tempat di mana Mara biasanya beristirahat, ia menemukan ketenangan yang sunyi. Mara sudah tiada, tubuhnya terbaring damai di bawah pohon besar, dikelilingi dedaunan yang jatuh lembut. Burung-burung terbang di atasnya, dan angin bertiup perlahan seolah mengantarnya pulang ke alam. Kawanan berdiri diam untuk waktu yang lama. Tak ada suara selain desir angin dan gemericik air. Tak ada kesedihan yang keras, hanya keheningan yang penuh makna. Sebab di dunia alam, kematian bukanlah akhir, melainkan kelanjutan dari kehidupan dalam bentuk lain. Beberapa hari kemudian, Niko membawa kawanan berjalan menyusuri sabana. Mereka mengikuti jejak yang dulu dipilih Mara, jalur yang aman, menuju daerah hijau yang baru. Ia memimpin dengan hati-hati, memastikan yang muda dan yang tua tetap bersama. Setiap kali ia menatap cakrawala, ia teringat pada sosok Mara, langkahnya yang tenang, keputusannya yang bijak, dan matanya yang selalu penuh kasih. Ia tahu tugasnya sekarang bukan hanya memimpin,
tapi juga menjaga agar kebijaksanaan itu tidak hilang. Sabana kembali hidup, sungai mengalir, pohon tumbuh tinggi, dan kehidupan berputar seperti roda besar yang tak pernah berhenti. Burung-burung berterbangan di langit, gajah-gajah berjalan dalam barisan panjang, dan bumi bernafas lega di bawah sinar matahari. Waktu terus berjalan, dan kisah Mara menjadi cerita yang diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap anak gajah tumbuh dengan kisah tentang pemimpin tua yang memilih berbagi daripada berperang, tentang bagaimana satu keputusan bisa menyelamatkan seluruh kehidupan di sabana. Oase itu tetap ada, menjadi tempat suci bagi semua kawanan yang datang dan pergi. Airnya tidak pernah kering lagi, seolah alam sendiri menjaga warisan Mara dengan penuh hormat. Ketika malam turun dan bulan bersinar di atas air, bayangan Mara kadang tampak di permukaannya bukan sebagai hantu, tapi sebagai kenangan. Ia hadir dalam setiap langkah gajah yang berjalan dengan damai, dalam setiap tetes air yang dibagi, dan dalam setiap kehidupan yang tumbuh di sabana yang kini hijau kembali. Dan begitu, perjalanan Mara berakhir, tapi warisannya tidak pernah hilang. Ia hidup di dalam angin yang menyapa rumput, di dalam suara air yang mengalir, dan di dalam hati setiap makhluk yang belajar dari kebijaksanaan alam. Sebab alam selalu mengingat mereka yang hidup dengan kasih. Dan sabana akan selalu bercerita tentang seekor gajah tua bernama Mara yang mengajarkan bahwa kebesaran sejati bukan tentang kekuatan, melainkan tentang keberanian untuk berbagi kehidupan. Di tengah luasnya sabana, kehidupan selalu menemukan caranya untuk bertahan. Seperti air yang mengalir, kebijaksanaan juga berpindah dari satu jiwa ke jiwa berikutnya. Mara telah pergi, tapi langkahnya tetap tertinggal di setiap butir pasir, di setiap jejak kawanan yang berjalan dalam damai. Dari dirinya, kita belajar bahwa kekuatan bukanlah tentang siapa yang menang, melainkan siapa yang mampu menjaga kehidupan tetap berjalan. Alam mengajarkan bahwa semua makhluk terhubung dalam satu nafas yang sama. Dan selama kita mau berbagi, dunia ini akan selalu punya tempat untuk harapan. Sebab di setiap akhir perjalanan, selalu ada awal baru bagi kehidupan lain. Inilah kisah tentang Mara gajah tua yang meninggalkan warisan kebijaksanaan bagi sabana. Dan bagi siapapun yang masih percaya bahwa kasih adalah bentuk kekuatan yang paling abadi,